Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Evelyn Aliavala Kojungian dengan NIM 126210202072 selaku moderator dari kelompok 3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu terdiri dari Niki Mailani, Nana Wahyu Fitriani, Ahmad Ihsan Arpriansyah, Sri Wulandari, dan Khalida Silvana Amalia Bukhori. Kelompok 3 akan membahas materi tentang karakteristik novel atau roman. Materi pertama tentang hakikat novel yang meliputi submateri pengertian novel atau roman, fungsi sastra atau novel, dan ciri-ciri novel akan disampaikan oleh Khalida Silvana Amalia Bukhori. Saya Khalida Silvana Amalia Bukhori, nomor urut 33, NIM 126210202079. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat novel. Pengertian novel atau roman. Berikut beberapa pengertian novel atau roman menurut para ahli. Yang pertama, Semi pada tahun 1993 halaman 32 menyatakan bahwa novel mengungkapkan suatu konsentrasi kehidupan pada suatu saat tegang dan pemusatan kehidupan yang tegas. Novel merupakan karya fiksi yang mengungkapkan aspek kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus. Yang kedua, Goldman dalam Saraswati tahun 2003 halaman 87 mendefinisikan novel merupakan cerita mengenai pencarian yang terdegradasi akan nilai-nilai otentik di dalam dunia yang juga terdegradasi. Pencarian itu dilakukan oleh seorang hero yang problematik. Yang ketiga, Le Petit Robert pada tahun 1986 halaman 1726. Roman adalah karya imajinasi bergenre prosa yang cukup panjang yang menghadirkan dan menghidupkan tokoh-tokoh tertentu seperti di dunia nyata, memperkenalkan kepada pembaca tentang psikologi, tujuan, dan petualangan-petualangan tokoh-tokoh tersebut. Menurut Jasin, roman ialah cerita yang mencakup seluruh kehidupan tokoh, perilaku-perilaku yang digambarkan mulai dari kehidupan saat kecil sampai mati. Selanjutnya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, roman adalah sebuah karangan prosa yang menggambarkan atau melukiskan perbuatan pelaku menurut watak isi jiwanya masing-masing. Dari beberapa pengertian roman atau novel, para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa roman atau novel adalah karya sastra yang bergenre prosa yang bersifat fiktif dan di dalamnya menceritakan seluruh kehidupan tokoh yang digambarkan mulai sejak kecil bahkan sampai meninggal dunia. Roman pernah mendominasi kesusastraan Indonesia, tepatnya pada angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Banyak roman yang bermunculan pada periode 1920 hingga 1930-an. Di antaranya Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar, Salah Asuhan, karya Abdul Muiz, Layar Terkembang, karya Sultan Takdir Ali Sabana, dan Belenggu, karya Armin Pane. Selanjutnya, fungsi sastra novel. Beberapa fungsi sastra adalah fungsi rekreatif, yaitu apabila sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi pembacanya. Lalu fungsi didaktif, yaitu apabila sastra mampu
mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena adanya nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, fungsi estetis yaitu apabila sastra mampu memberikan keindahan bagi pembaca. Selanjutnya, fungsi moralitas yaitu apabila sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembacanya sehingga mengetahui moral yang baik dan buruk. Yang terakhir, fungsi religius yaitu apabila sastra mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para pembaca sastra. Pada dasarnya, karya sastra novel banyak memberikan kemanfaatan bagi pembacanya, baik sebagai sarana hiburan maupun sebagai sarana mendidik manusia agar dapat lebih bermoral, menghargai manusia, dan meneladani ajaran. Selanjutnya, ciri-ciri novel. Beberapa ciri-ciri novel antara lain adalah: A. Novel bergantung pada tokoh. B. Novel menyajikan lebih dari satu impresi. C. Novel menyajikan lebih dari satu efek. D. Novel menyajikan lebih dari satu emosi. E. Menceritakan sebagian kehidupan yang luar biasa. F. Terjadinya konflik hingga menimbulkan perubahan nasib. G. Terdapat beberapa alur atau jalan cerita. H. Terdapat beberapa insiden yang mempengaruhi jalan cerita. Dan yang terakhir adalah I. Perwatakan atau penokohan dilukiskan secara mendalam. Materi kedua tentang karakteristik novel yang meliputi submateri karakteristik novel berdasarkan jenisnya, dan struktur novel akan saya sampaikan. Saya, Feby Evelyn Alia Falakojongian dengan NIM 1262102020772 akan menjelaskan materi tentang karakteristik novel. Beberapa karakteristik novel antara lain: A. Sajian cerita lebih panjang dari cerita pendek dan lebih pendek dari roman. Biasanya cerita dalam novel dibagi atas beberapa bagian. B. Bahan cerita diangkat dari keadaan yang ada dalam masyarakat dengan ramuan fiksi pengarang. C. Penyajian berita berlandas pada alur pokok atau alur utama yang batang tubuh cerita dan dirangkai dengan beberapa alur penunjang yang bersifat otonom atau mempunyai latar tersendiri. D. Tema sebuah novel terdiri atas tema pokok atau tema utama dan tema bawahan yang berfungsi mendukung tema pokok tersebut. E. Karakter tokoh-tokoh utama dalam novel berbeda-beda. F. Jumlah kata lebih dari 35.000 kata. G. Jumlah halaman novel minimal 100 halaman. H. Novel bergantung pada pelaku dan mungkin lebih dari satu pelaku. Karakteristik novel berdasarkan jenisnya. Jenis cerita novel yaitu novel petualangan, novel psikologi, novel detektif, novel politik atau novel sosial, novel kolektif, novel percintaan, novel fantasi. Goldman mengklasifikasikan novel menjadi 3 macam, antara lain novel idealisme abstrak, novel romantisme keputusasaan, dan novel pendidikan. Berdasarkan nyata atau tidaknya suatu cerita, novel terbagi 2 jenis sebagai berikut: novel fiksi dan novel non-fiksi. Beberapa macam novel yang kurang dibahas secara teoritis yaitu novel romantis, novel komedi, novel religi, novel horor, novel misteri, novel inspiratif. Jenis novel berdasarkan isi tokoh dan pangsa pasar dapat dibedakan sebagai berikut: teen lit, chick lit, song lit, dan novel dewasa. Struktur novel. Dalam konsep struktur karya sastra, Aristoteles membicarakannya dalam rangka pembahasan tragedi. Efek tragedi dihasilkan oleh aksi plotnya, dan untuk menghasilkan efek yang baik, plot harus mempunyai wholeness atau keseluruhan. Menurut Theo, ada 4 syarat utama, yaitu A. Order, yaitu urutan yang menunjukkan konsekuensi dan konsisten, harus ada awal, tengah, dan akhir. B. Amplitude, yaitu luas ruang lingkup atau complexity atau kerumitan, karya harus cukup memberi kemungkinan bagi perkembangan peristiwa. C. Unity atau kesatuan, yaitu semua unsur dalam harus ada, tidak dapat bertukar tempat. D. Connection atau coherence, yaitu sastrawan mengemukakan bukan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi, tetapi hal yang mungkin harus terjadi dalam keseluruhan plot.
Terdapat 3 aspek dan sistem sastra yang disejajarkan dengan pengertian struktur sastra. Menurut Theo, terdapat 3 aspek dalam sistem sastra, meliputi external structure relation. Sistem itu tidak otonom tetapi terkait pada sistem bahasa. Si penyair dalam menciptakannya paling tidak sebagian terikat pada sistem bahasa yang dipakainya, tidak hanya pada aspek bentuknya tetapi pula pada sistem maknanya. Intern structure relation. Sistem itu merupakan struktur intern, struktur dalam yang bagian dan lapisnya saling menentukan dan saling berkaitan. Materi ketiga tentang unsur novel yang meliputi submateri unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik akan saya sampaikan. Unsur novel. A. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung turut serta membangun. Unsur intrinsik meliputi alur, penokohan, latar, gaya bahasa, tema, amanat, sudut pandang, dan moral. B. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem dari sebuah karya sastra. Unsur ekstrinsik meliputi nilai agama, nilai politik, nilai sejarah, nilai sosial, dan budaya. Materi keempat tentang alur yang meliputi submateri hakikat alur, peristiwa, konflik, dan klimaks, kaidah pengaluran atau pemlotan, tahap pengembangan alur, dan jenis alur atau plot akan disampaikan oleh Niki Mailani dan Sri Wulandari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi alur. Yang pertama yaitu hakikat alur. Alur merupakan salah satu unsur fiksi yang paling penting. Bahkan bisa jadi orang yang menganggapnya sebagai unsur fiksi yang paling penting dibandingkan dengan unsur fiksi yang lain. Kehadiran alur dapat membuat cerita berkesinambungan. Oleh sebab itu, antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain dalam alur harus saling berhubungan. Dengan kata lain, alur harus memiliki keterpaduan. Apabila salah satu peristiwa dihilangkan dengan sengaja, maka keseluruhan cerita akan menjadi rusak. Stanton mengemukakan alur adalah urutan kejadian di dalam cerita, namun tidak memiliki hubung dalam sebab dan akibat adanya suatu peristiwa yang menyebabkan peristiwa lain terjadi. A. Susunan alur pada prosa fiksi secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. B. Bagian tengah sudah mulai dimunculkan konflik dari peristiwa sebelumnya. C. Dalam penyusunan alur, seorang pengarang menggunakan kaidah-kaidah yang lazim berlaku dalam bidang fiksi yang dilakukan secara sadar atau tidak. Kaidah tersebut seperti kemasukan akalan atau plausibility, kejutan atau surprise, tegangan atau suspense, keutuhan atau unity, dan kebetulan atau deux ex machina. Selanjutnya tentang peristiwa, konflik, dan klimaks. Peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Peristiwa dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu peristiwa fungsional, kaitan, dan acuan. A. Peristiwa fungsional, yaitu peristiwa yang mempengaruhi pengembangan alur atau plot. B. Peristiwa kaitan, yaitu peristiwa-peristiwa yang berfungsi untuk mengaitkan peristiwa-peristiwa yang penting dalam pengurutan penyajian cerita. C. Peristiwa acuan, yaitu peristiwa yang tidak secara langsung berpengaruh atau berhubungan dengan perkembangan plot melainkan mengacu pada unsur lain. B. Konflik. Konflik adalah suatu dramatik mengacu pada 2 kekuatan yang seimbang dan menyiratkan adanya aksi dan aksi balas. Dikutip dari Wellek dan Warren 1993,
3 halaman 285. Konflik dibagi atas dua bagian, yaitu konflik eksternal dan konflik internal. Sedikit berbeda dengan pendapat dari Welek dan Warren. Di sisi lain, Sayuti 2009 halaman 7-10 membagi konflik menjadi 3 jenis, yaitu konflik batin, yaitu tokoh dengan dirinya sendiri, konflik sosial atau tokoh dengan tokoh lain, dan konflik alamiah, tokoh dengan alam dan lingkungan sekitar. C. Klimaks. Pertemuan konflik yang terdapat dalam cerita apapun jenisnya ketika sampai pada titik puncak akan menyebabkan klimaks. Materi selanjutnya tentang kaidah pengaluran atau pemlotan. Ada beberapa faktor penting dalam alur. Kanai 1966 halaman 19 menyebutkan dengan 4 hukum alur. 4 hukum ini diharapkan ada dalam alur, yaitu A. Plausibility atau kebolehjadian atau kelogisan atau masuk akal. Cerita harus meyakinkan tidak mensyaratkan cerita yang realistis tetapi masuk akal. Yang selanjutnya yaitu suspense, tegangan atau rasa ingin tahu. Ketidakpastian yang berkepanjangan semakin menjadi-jadi. Adanya ketegangan cerita menimbulkan rasa ingin tahu yang sangat besar bagi pembaca untuk lanjutan cerita. Selanjutnya yaitu surprise atau kejutan. Apa yang sebenarnya terjadi pertentangan harapan tokoh telah terbentuk, ini dikenal sebagai kejutan. Ketegangan dan kejutan adalah sumber utama dari kekuatan cerita secara awam. Selanjutnya yaitu ernity atau keutuhan. Seluruh aspek cerita saling berhubungan dan memberi satu kesatuan yang utuh padu. Sebuah plot umumnya memiliki kesatuan jika dapat ditangkap dan dimengerti oleh pembaca. D. Tahap pengembangan alur dibagi menjadi 3, yaitu tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Tahap alur dapat dijelaskan secara lebih rinci menjadi beberapa bagian antara lain paparan, rangsangan, dan gawatan sebagai awal, perjuangan, kerumitan, dan klimaks sebagai bagian tengah, resolusi dan penyelesaian di bagian akhir. Gustav Freytag dalam Wicaksono menggambarkan tahap alur dalam bentuk piramida yang sering dikenal sebagai Freytag Pyramid. Berdasarkan piramida Freytag, di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Paparan ialah tahap cerita di mana penulis mulai menjelaskan atau menggambarkan situasi pada awal cerita. B. Rangsangan ialah suatu peristiwa atau kejadian yang mengawali timbulnya gawatan. C. Gawatan ialah tahap cerita di mana tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita mulai bergerak. Pada tahap ini cerita secara bertahap menjadi saling bertentangan. D. Rumitan ialah tahap cerita yang melukiskan konflik-konflik seperti disebutkan di atas mulai memuncak. E. Klimaks ialah fase cerita yang menggambarkan peristiwa yang mencapai klimaks. Bagian ini biasanya berupa bentrokan antara dua karakter yang saling mencari atau pertarungan antara dua karakter yang sebelumnya digambarkan saling bermusuhan. F. Leraian ialah bagian dari sebuah cerita di mana penulis memberikan solusi untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. G. Selesaian, yakni tahap akhir cerita yang merupakan pemecahan masalah. E. Jenis alur atau plot dibagi menjadi 3, yaitu A. Alur berdasarkan urutan waktu. Plot dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu kronologis dan tak kronologis. Yang pertama disebut sebagai plot lurus, maju, atau dapat dinamakan progresif, sedangkan yang kedua adalah sorot balik, mundur, flashback, atau juga disebut sebagai alur regensi. B. Alur berdasarkan kualitas. Alur berdasarkan kualitasnya dibedakan menjadi 2, yaitu alur erat ialah alur yang tidak memungkinkan adanya cabang cerita. 2. Alur longgar ialah alur yang memungkinkan adanya bagan cerita. C. Alur berdasarkan kuantitas dibagi menjadi 2, yaitu plot tunggal. Dalam alur tunggal biasanya cerita menampilkan tokoh utama dan hanya mengembangkan sebuah cerita. 2. Plot jamak, yaitu plot
dalam fiksi mudah ditemui untuk jenis novel dengan adanya alur utama tokoh utama, pembawa cerita, dan satu atau lebih alur bawahan yang diturunkan oleh tokoh utama lain dan pendukung cerita. Alur bawahan disebut juga sebagai subplot. Materi kelima tentang penokohan yang meliputi submateri, hakikat penokohan, penokohan dan unsur cerita lain, pembedaan tokoh, dan teknik pelukisan tokoh akan disampaikan oleh Ahmad Ihsan Arpriansyah. Baik, saya Ahmad Ihsan Arpriansyah akan melanjutkan materi penokohan. Hakikat penokohan, istilah tokoh dan penokohan, watak, dan perwatakan karakter sering digunakan dalam fiksi serta pengertian sebenarnya tidak menyerang pada subjek yang sama. Akan tetapi, terdapat perbedaan istilah tersebut. Istilah tokoh menunjuk pada orangnya. Pelaku misalnya sebagai jawaban dari pertanyaan yang ada, siapa tokoh utama dalam novel tersebut? Atau siapakah tokoh penokohan prota antagonis dalam novel tersebut? Dan bagaimana penempatan dan pelukisan tokoh dalam sebuah cerita, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga mampu merangkai sebuah cerita. Penokohan dan karakterisasi sering juga diartikan sebagai aktor dan perwatakan menunjuk pada penempatan tokoh tertentu dengan watak-watak. Kemudian, penokohan dan unsur cerita lain. A. Life likeness atau keseperti hidupan. Seorang tokoh yang relevan dengan kita dan pembaca jika dia seperti diri kita sendiri atau orang lain seperti jalinan yang kita kenal. Keseperti hidupan dengan benar dipahami dengan salah satu bentuk relevansi. Tokoh fiksi dianggap relevan bagi pembaca karena sama dengan pengalaman hidup pembaca. Hal tersebut tidak membatasi kreativitas pengarang, tetapi juga melupakan fungsi tokoh sebagai elemen fiksi. Pengarang memiliki kebebasan menciptakan tokoh yang bagaimanapun merasa terikat bahwa tokohnya relevan dengan pengalaman kehidupannya sendiri dan pembaca. Kemudian, tokoh nyata. Tokoh dalam fiksi diberkahi dengan atribut manusia merupakan pelaku atau juga manusia yang berpura-pura menjadi manusia. Implikasinya adalah bahwa betapapun manusia hidup, karakter dalam novel mungkin bukanlah manusia seperti itu. Karakter dalam novel adalah orang-orang dalam tanda kutip. Jika kita menyatakan misalnya karakter tokoh adalah keniscayaan, kita hanya percaya dalam dunia khayal mereka sendiri yang berdasarkan bukti faktual. Selanjutnya, tokoh imajiner atau rekaan. Sebagai karya imajinatif, prosa fiksi disebut juga dengan cerita rekaan, yaitu cerita hasil olahan pengarang berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian tentang peristiwa yang pernah terjadi atau peristiwa yang hanya berlangsung dalam khayalan pengarang. Materi selanjutnya, pembedaan tokoh. Yang pertama, tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang kedua, tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang ketiga, tokoh sederhana dan tokoh bulat. Yang keempat, tokoh statis dan tokoh berkembang. Yang kelima, tokoh tipikal dan tokoh netral. Materi selanjutnya yaitu teknik pelukisan tokoh. Yang pertama adalah teknik ekspositori, yang kedua teknik dramatik, yang ketiga teknik cakapan, yang keempat teknik tingkah laku, yang kelima teknik pikiran dan perasaan, yang keenam teknik arus kesadaran, yang ketujuh teknik reaksi tokoh, yang kedelapan teknik penulisan latar, yang kesembilan adalah teknik pelukisan fisik. Catatan tentang identifikasi tokoh. Usaha pengidentifikasian tokoh melalui beberapa prinsip antara lain pengulangan, prinsip pengumpulan, prinsip kemiripan, dan prinsip pertentangan. Materi keenam tentang latar yang meliputi submateri, hakikat latar, kategori latar, dan fungsi latar akan saya sampaikan. Saya Feby Evelyn Aliavala Kojongian dengan NIM 126210202072 akan menjelaskan materi tentang latar. A. Hakikat latar.
Abrams menyatakan bahwa latar atau setting disebut juga sebagai landasan atau tumpuan pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Dapat disimpulkan, latar adalah gambaran situasi mengenai peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. B. Kategori latar. A. Latar tempat adalah tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah fiksi. B. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. C. Latar sosial mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat tertentu yang diceritakan dalam karya fiksi. Latar fiksi dan spiritual, dan latar netral dan latar tipikal. Fungsi latar. Fungsi latar adalah memberikan informasi tentang situasi sebagaimana adanya. Ada latar yang berfungsi sebagai proyeksi keadaan batin para tokoh cerita. Latar yang baik dapat mendeskripsikan secara jelas peristiwa-peristiwa, perwatakan tokoh, dan konflik yang dihadapi tokoh cerita sehingga cerita terasa hidup, seolah-olah terjadi dalam kehidupan nyata. Membuat cerita mudah dipahami karena pembaca dapat menikmati cerita tersebut seperti kenyataan yang imajinasi. Selain itu, latar juga dapat memberikan suasana yang diinginkan dalam cerita. Sayuti Sumantoa menyebutkan fungsi latar sebagai metafora, latar sebagai atmosfer, dan latar sebagai pengedepanan atau foregrounding. 1. Latar sebagai metafora adalah suatu perbandingan dengan menyamakan dua hal yang berbeda serta mengidentifikasi antara satu dengan yang lain. 2. Latar sebagai atmosfer dalam cerita merupakan udara yang dihirup pembaca sewaktu memasuki dunia rekaan yang berupa deskripsi atau kondisi latar yang mampu menciptakan suasana tertentu pembacanya. 3. Latar sebagai pengedepanan atau foregrounding, latar tempat sebagai unsur dominan elemen tempat dalam latar berperan penting dalam beberapa karya fiksi. Latar waktu sebagai unsur dominan. Dalam fiksi, ada yang menggunakan elemen waktu sebagai unsur yang dominan. Fungsi latar ini terjadi terutama pada fiksi berlatar sejarah. Materi ketujuh tentang tema yang meliputi submateri, hakikat tema, dan penggolongan tema akan disampaikan oleh Sri Wulandari. Tema A. Hakikat tema. Dalam membaca suatu novel atau karya fiksi lainnya, tema tidak hanya bertujuan untuk membaca alur ceritanya saja, tetapi pembaca juga akan mempertanyakan apa yang ingin diungkapkan pengarang melalui karyanya dan apa makna yang terkandung dan ingin disampaikan lewat cerita tersebut. Mempertanyakan makna sebuah karya sastra sebenarnya juga mempunyai arti merumuskan tema yang terkandung dalam karya tersebut. Setiap karya sastra pastilah menawarkan sebuah tema. Isi tema sendiri tidak mudah ditunjukkan. Tema merupakan tempat meletakkan suatu perangkat karena tema merupakan ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan fiksi yang dibuatnya. Tema dalam sebuah karya sastra selalu berkaitan dengan adanya suatu pengalaman kehidupan. Melalui karyanya itulah pengarang menjelaskan makna kehidupan, mengajak pembaca untuk merasakan dan menghayati makna dan mengamati kehidupan tersebut dalam cara memandang permasalahan itu sebagaimana ia memandangnya. Tema cerita dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu A. Tema yang bersifat fisik, tema yang bersifat organik, tema sosial, tema egoik, dan tema define. B. Penggolongan tema dibagi menjadi 3, yaitu A. Tema tradisional dan non-tradisional. Tema tradisional didasarkan atas sikap dan cara berpikir serta bertindak, selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang secara turun-temurun atau dapat diartikan sebagai tema yang menunjukkan cerita yang hanya itu-itu saja. Dalam arti ia telah lama dipergunakan dan dapat ditemukan dalam berbagai cerita, termasuk cerita lama. Sedangkan tema modern adalah tema yang didasarkan atas sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.
B. Tema utama dan tema tambahan dibagi menjadi dua, yaitu tema mayor, yaitu permasalahan dominan yang menjiwai cerita. 2. Tema minor, yaitu persoalan-persoalan kecil yang mendukung keberadaan tema mayor. C. Tingkatan tema menurut Shirley. Di tema tingkat fisik, tema karya sastra pada tingkat ini lebih banyak menyarankan dan atau ditunjukkan oleh banyaknya aktivitas fisik daripada kejiwaan. Lalu tema tingkat organik, tema yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan moral manusia yang wujudnya tentang hubungan antar manusia, antar pria dan wanita. Tema tingkat sosial, manusia sebagai makhluk sosial, kehidupan masyarakat yang merupakan tempat aksi interaksi manusia dengan sesama dan dengan lingkungan alam, mengandung banyak permasalahan, konflik, dan lain-lain yang menjadi objek pencarian tema. Lalu tema tingkat egoik, manusia sebagai individu, man as individualisme, di samping sebagai makhluk sosial, manusia sekaligus sebagai makhluk individu yang senantiasa menuntut pengakuan atas individualitasnya. Yang terakhir, tema tingkat define atau ketuhanan, manusia sebagai makhluk tingkat tinggi yang belum tentu setiap manusia mengalami dan atau mencapainya. Materi ke-8 dan ke-9 tentang sudut pandang yang meliputi submateri hakikat sudut pandang dan jenis-jenis sudut pandang, serta tentang moral yang meliputi submateri hakikat moral, jenis dan wujud pesan moral, dan bentuk penyampaian pesan moral akan disampaikan oleh Nana Wahyu Fitriani. Baik, saya Nana Wahyu Fitriani akan menyampaikan materi tentang sudut pandang dan moral. Hakikat sudut pandang. Sudut pandang atau yang kerap disebut sebagai point of view adalah teknik yang digunakan oleh pengarang guna berperan dalam cerita yang dikarang. Pengarang memposisikan dirinya sebagai orang pertama atau sebagai orang ketiga. Pengertian dan ruang lingkup sudut pandang merupakan dasar berpijak pembaca untuk melihat peristiwa-peristiwa dalam cerita. Pengarang memilih sudut pandang dengan berhati-hati, bertujuan agar dapat memiliki berbagai posisi dan hubungan dengan setiap peristiwa, baik di dalam dan di luar tokoh maupun keterlibatan atau tidak secara emosional. Nurgiantoro berpendapat bahwa sudut pandang merupakan masalah teknis yang digunakan pengarang untuk menyampaikan makna, karya, dan artistiknya untuk sampai berhubungan dengan pembaca. Penulis telah mengembangkan berbagai cara menyajikan sebuah cerita dan banyak karya menunjukkan keragaman metode. Sudut pandang merupakan posisi tokoh dalam cerita, pemikiran dan karakter dapat diketahui melalui berbagai tindakan yang mereka lakukan. Pendeknya, kita memiliki posisi yang berbeda dan memiliki hubungan yang berbeda dengan tiap peristiwa dalam cerita, baik di dalam atau di luar satu karakter. Selanjutnya yaitu poin tentang jenis-jenis sudut pandang. Friedman dalam Stavik mengemukakan garis besar sudut pandang, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Hanya kemudian dari keduanya terbentuk variasi-variasi yang memiliki konsekuensi berbeda-beda sebagai berikut. Yang pertama, sudut pandang orang pertama tunggal. Sudut pandang ini menempatkan dirinya sebagai pelaku sekaligus narator dalam ceritanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Namun, sudut pandang ini bisa dibedakan berdasarkan kedudukan aku di dalam cerita itu. Apakah dia sebagai pelaku utama cerita atau hanya sebagai pelaku tambahan yang menuturkan kisah tokoh lainnya. Yang kedua, sudut pandang orang pertama jamak. Sudut pandang ini hampir sama dengan sudut pandang orang yang pertama tunggal, hanya saja menggunakan kata ganti orang pertama jamak yaitu kami atau kita. Pengarang dalam sudut pandang ini bercerita mewakili sekelompok orang atau beberapa orang. Pembaca dalam sudut pandang ini akan mengikuti semua tindakan satu orang atau beberapa orang melalui kacamata sebuah kelompok. Selanjutnya yang ketiga, sudut pandang orang kedua. Sudut pandang jenis ini pengarang menempatkan dirinya sebagai narator yang berbicara kepada orang lain, menggambarkan segala sesuatu yang dilakukan orang tersebut dengan menggunakan kata ganti orang kedua, yaitu kamu, kau, atau Anda dalam cerita. Yang keempat, sudut pandang orang ketiga tunggal, yang terdiri dari A. Sudut pandang orang ketiga maha tahu,
yang mana sudut pandang ini pengarang menempatkan dirinya sebagai berlaku seperti Tuhan yang Maha Tahu. Pengarang atau narator mengetahui segala hal mengenai tokoh-tokohnya, peristiwa, tindakan, dan latar belakang sebuah cerita. B. Sudut pandang orang ketiga terbatas. Pada sudut pandang ini, pengarang menggambarkan apa yang dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan oleh tokoh ceritanya, namun hanya terbatas pada satu tokoh, dan pengarang tidak bisa leluasa berpindah dari satu tokoh ke tokoh yang lain, melainkan hanya terikat pada satu atau dua tokoh saja. C. Sudut pandang orang ketiga objektif. Dalam sudut pandang ini, pengarang dapat melukiskan semua tindakan tokoh-tokohnya, tetapi tidak bisa mengungkapkan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh-tokohnya. Dia hanya bisa menduga apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh para tokoh. Selanjutnya, D. Sudut pandang orang ketiga jamak. Dalam sudut pandang ini, pengarang menjadi narator yang berbicara berdasarkan persepsi atau kacamata kolektif. Narator menyebutkan para tokohnya dengan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Sebenarnya sudut pandang ini hampir sama dengan sudut pandang orang pertama jamak. Perbedaannya pada posisi narator yang berada di luar cerita, tidak terlibat dalam cerita yang disampaikan melalui kacamata tokoh mereka. Lalu yang terakhir, poin kelima, yaitu sudut pandang campuran. Dalam sebuah novel, sangat mungkin jika menggunakan beberapa jenis sudut pandang, atau biasa disebut dengan sudut pandang campuran. Bahkan dalam cerpen juga ada yang menggunakan jenis sudut pandang ini. Pengarang menempatkan dirinya bergantian dari satu tokoh ke tokoh yang lain dengan sudut pandang yang berbeda-beda menggunakan kata kerja aku, kamu, kami, mereka, atau dia. Selanjutnya, moral. Hakikat moral. Seperti halnya tema dalam karya sastra, moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, yang mana merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya atau makna yang dapat disarankan lewat cerita. Moral kadang-kadang diidentikan pengertiannya dengan tema, walau sebenarnya tidak selalu menyaran pada maksud yang sama. Moral dan tema keduanya merupakan sesuatu yang terkandung, dapat ditafsirkan, diambil dari cerita, dan dapat dipandang sebagai sesuatu yang memiliki kemiripan. Namun, tema bersifat lebih kompleks daripada moral, di samping tidak memiliki nilai langsung sebagai saran yang ditujukan kepada para pembaca. Secara umum, moral merujuk pada ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, seperti akhlak, budi pekerti, dan susila. Istilah bermoral, misalnya tokoh bermoral tinggi, berarti mempunyai pertimbangan baik dan buruk, namun tidak jarang pengertian baik buruk itu sendiri dalam hal-hal tertentu bersifat relatif, atau dapat diartikan sebagai suatu hal yang dipandang baik oleh seseorang atau bangsa umumnya, namun belum tentu sama bagi orang yang lain atau bangsa yang lain. Selanjutnya, jenis dan wujud pesan moral. Jenis dan wujud pesan moral yang terdapat dalam sebuah karya sastra akan bergantung pada keyakinan, keinginan, dan interest pengarang yang bersangkutan. Jenis ajaran moral itu sendiri dapat mencakup masalah yang boleh dikatakan bersifat tak terbatas. Ia dapat mencakup seluruh persoalan hidup dan kehidupan, seluruh persoalan yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Secara garis besar, persoalan hidup dan kehidupan manusia itu dapat dibedakan ke dalam persoalan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial, termasuk hubungannya dengan lingkungan alam, dan hubungannya sebagai manusia dengan Tuhannya. Jenis hubungan-hubungan tersebut masing-masing dapat dirinci ke dalam detil-detil wujud yang lebih khusus. Moral religius menjunjung tinggi sifat-sifat manusiawi, hati nurani yang dalam, harkat dan martabat, serta kebebasan pribadi yang dimiliki oleh manusia. Novel Indonesia sejak awal pertumbuhannya hingga dewasa ini boleh dikatakan mengandung unsur pesan kritik sosial walau dengan tingkat intensitas yang berbeda. Wujud kehidupan sosial yang dikritik dapat bermacam-macam seluas lingkup kehidupan sosial itu sendiri. Selanjutnya, bentuk penyampaian pesan moral. Yang pertama,
Bentuk penyampaian langsung. Bentuk penyampaian pesan moral yang bersifat langsung boleh dikatakan identik dengan cara pelukisan watak tokoh yang bersifat uraian, telling, atau penjelasan. Dari segi kebutuhan pengarang yang ingin menyampaikan sesuatu kepada pembaca, teknik penyampaian langsung tersebut dinilai komunikatif, yang mana berarti pembaca memang secara mudah memahami apa yang dimaksudkan oleh pengarang dan tidak usah sulit-sulit untuk menafsirkannya sendiri. Yang kedua, bentuk penyampaian tidak langsung. Bentuk penyampaian pesan dalam cerita hanya tersirat, berpadu secara koherensif dengan unsur-unsur cerita yang lain. Meskipun pengarang ingin menawarkan dan menyampaikan sesuatu, ia tidak melakukannya secara serta-merta dan vulgar karena ia sadar telah memilih jalur cerita. Dari segi pembaca, jika ingin memahami atau menafsirkan pesan tersebut, haruslah ia melakukan berdasarkan cerita, sikap, dan tingkah laku para tokoh tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.